Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah kita kali ini, kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Pembahasannya terkait pertama, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kita akan bahas 5 itu. Selanjutnya, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia, saat diperintah oleh raja-raja, masyarakat Indonesia lebih mengenal konsep kewajiban dibanding dengan konsep hak. Masyarakat kita dituntut untuk kerja, kemudian dituntut untuk menyerahkan hak-haknya, hasil buminya dijajah ya. Kemudian horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban. Setelah ada perjuangan merebut kemerdekaan yang terpakai, sambung menyambung dan tanpa henti, sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan, sehingga timbullah mentalis yang gemar menuntut hak, dan jika dituntut untuk menunaikan kewajiban, malah enggan atau tidak mau ya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang memiliki hak. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Menurut teori orelasi yang dianut oleh penganut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Konsep yang perlu diusung dalam kehidupan sosial dan politik adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat pada diri manusia masing-masing. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia karena penguasa pada masa raja-raja dan masa penjajahan masyarakat lebih mengenal konsep kewajiban dibanding dengan konsep hak. Tetapi mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah atau enggan. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menunjukkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu
Ada namanya Magna Carta, Revolusi Amerika, sama Revolusi Prancis. Kemudian kalau di Indonesia, perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode. Mana dalam bukunya menurut Mata tahun 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan yaitu 1945 sampai dengan saat ini. Kalau secara sosiologis, gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan yaitu munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Sebelumnya dikenal menyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, kemudian berubah menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat sulit dipikir oleh akal ya. Situasi pasca reformasi, sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Pertama, suatu kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini muncul dan semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Kemudian secara politik, pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 atau ABRI, kemudian menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kita sebut dengan otonomi daerah. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kebebasan pers, dan yang keempat, mewujudkan kehidupan demokrasi. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dalam Ikhmal Pendidikan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu terkait pendidikan. Pasal 31 ayat 1 naskah diubah menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan dalam budayanya, perkembangan dan perkembangan dunia saat cepat sehingga dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Diperlukan strategi agar tidak hanyut dalam arus globalisasi yang akan menyebabkan kehilangan jati diri bangsa. Kemudian aturan dasar ilmu perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial itu terkait kalau perekonomian pasal 34 ayat 4 ya, sama kesejahteraan juga 34 ayat 4. Isinya menegaskan prinsip-prinsip perekonomian nasional. Kemudian terkait kesejahteraan dan upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan sehingga dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian aturan dasar Ikhwan usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu pertahanan kemerdekaan dan keamanan terkait pasal 27 ayat 3, penerapan usaha pertahanan dan keamanan negara dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Sedangkan yang terakhir, aturan dasar Ikhwal hak dan kewajiban asasi manusia itu semuanya diatur dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Kalau di internasional ada namanya Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia.
Kemudian harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama terkait agama. Paham kesatuan yang Maha Esa menjadi dasar, pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai kehidupan wawasan kewarganegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya pasal 29 ayat 1 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua terkait pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam USPN lebih lanjut dirincikan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itulah harus melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan dalam perekonomian dan kekeluargaan merupakan asas yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sedangkan dalam pertahanan dan keamanan terkait dengan pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAM rata oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ada pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam Undang-Undang 1945 maupun dalam undang-undang terkait. Diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Semoga semua paham, semoga semuanya sama-sama ya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang kalian miliki sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Tolong jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.